Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang persebaran negara maju dan negara berkembang. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah supaya pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi persebaran negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, kita akan membahas persebaran negara berkembang. Negara berkembang merupakan istilah yang biasanya digunakan saat menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Dikarenakan tidak adanya definisi setiap negara berkembang yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang yang kita sebut. Ada sejumlah negara berkembang yang sudah memiliki standar hidup dengan rata-rata hidup yang tinggi. Persebaran negara-negara berkembang ada di beberapa benua. Yang pertama, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, Australia, Oseania, dan Afrika. Negara Eropa misalnya ada negara Albania, Azerbaijan, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Belarusia, Georgia, Kroasia, Kosovo, Latvia, Lithuania, Makedonia. Untuk Amerika, contoh negara berkembang adalah Antigua dan Barbuda, Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, dan Dominika. Untuk Asia, ya, tersebar yaitu Indonesia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan. Untuk Australia, Oseania, ada negara Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Samoa, dan Solomon. Untuk benua Afrika, hampir banyak sekali negara-negara yang di Afrika masuk dalam kategori negara berkembang. Algeria, Djibouti, Mesir, Mauritania, Maroko, Sudan, Sudan Selatan, Tunisia, Angola, dan Benin. Dan di bawahnya masih banyak sekali negara-negara yang masih tergolong negara berkembang. Oke, selanjutnya adalah negara maju. Negara maju adalah sebutan bagi negara-negara yang di dunia memiliki standar kualitas hidup yang tinggi dan memiliki indeks pembangunan manusianya berada tingkat menengah ke atas. Persebaran negara-negara maju di dunia ada di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Untuk Eropa, ada di negara Austria, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Republik Ceko, Yunani, Irlandia, Italia. Untuk Amerika, ada di negara Kanada, Amerika Serikat. Untuk Asia, Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Untuk Afrika tidak ada. Yang bisa dimasukkan kemungkinan adalah Afrika Selatan. Cuma Afrika Selatan karena industrinya masih sudah maju tetapi masih belum bisa mencukupi dan juga tingkat keamanannya yang masih kurang, maka di Afrika belum ada negara-negara yang bisa dimasukkan menjadi negara maju. Itu di Australia ada Australia dan Selandia Baru. Negara-negara maju itu tidaklah langsung menjadi negara yang maju, tetapi ada tahapan. Dan tahapan itu menurut Rosto, proses perkembangan ekonominya itu melalui 5 tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang cara produksinya masih relatif primitif dan mata pencariannya masih bergantung kepada alam,
Pola kerja yang ada masih bersifat tradisi atau turun-temurun. Struktur sosial masih bersifat hierarkis dan hubungan keluarganya masih erat, kekuasaan dipegang pada pemilik tanah. Tingkat produktivitas sumber daya manusia masih rendah. Masyarakat pada tahap ini cenderung statis sehingga kemajuan sangat lambat. Yang kedua, prakondisi tinggal landas adalah masa transisi di mana terjadi perubahan yang mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan tahap ini dicirikan peningkatan penggunaan modal dalam pertanian, menggunakan teknologi yang lebih bagus. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam swasembada pangan. Terjadi perubahan pola kerja, kegiatan perekonomian harus bergerak ke arah kemajuan, dan sudah muncul kesadaran menabung yang lebih produktif di lembaga-lembaga keuangan. Untuk yang ketiga, tahap tinggal landas. Tahap tinggal landas ini adalah perubahan drastis di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain hal, sektor yang lain. Perekonomian yang tumbuh, berkembang dengan kekuatan mandiri sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan nasional. Ciri-ciri negara dalam tingkat tahap tinggal landas sebagai berikut. Industrialisasi dan inovasi teknologi, terciptanya dasar politik dan sosial, serta lembaga-lembaga ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan, laju investasi semakin meningkat, tenaga kerja di sektor pertanian menurun, munculnya golongan pengusaha. Yang keempat adalah tahap menuju kematangan. Tahap kedewasaan ini diartikan Rosto sebagai di mana masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini, sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin baru ini bercoraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat, dan tahap lepas landas yang terjadi juga dilaksanakan pemerintah. Oke, untuk selanjutnya adalah tahap konsumsi massa tingkat tinggi. Ciri-cirinya adalah peningkatan belanja dan konsumsi pada barang mewah dan jasa, meningkatnya ketenagakerjaan di bidang jasa, angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik, negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia internasional. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Untuk tugasnya kan ini ada 5 tahapan negara menurut Rosto, maka carilah contoh tahap 1, contoh masyarakat tradisional, itu negaranya apa. Yang kedua, tahap prakondisi tinggal landas, contohnya negaranya apa. Yang ketiga, tahap tinggal landas, negaranya apa, contoh negaranya apa. Tahap menuju kematangan, contoh negaranya apa. Tahap konsumsi massa tinggi, negaranya apa. Oke, anak-anakku, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Fatihah. Dan semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.